Selamat datang dan ikuti saya. Saya memiliki Oppo Find X9 Pro, dan saya akan membahas proses unboxing beserta ulasan singkat tentang spesifikasi perangkat, kualitas pembuatan, dan pendapat umum saya tentang ponsel ini. Oke, jadi mari kita langsung mulai tanpa membuang waktu. Kita punya dua tarikan kecil yang cukup bagus. Nah, ini dia. Dan ujungnya lurus. Kami menerima dokumen. Ya, itu mengecewakan. Kemudian kita mendapatkan ponsel itu sendiri. Oke. Apple Watch. Tunggu, apa yang terjadi? Sama sekali tidak ada jam tangan di sini. Apakah mereka benar-benar mengiklankan perangkat lain di sini? Apa-apaan ini? Ayo. Singkirkan omong kosong aja. Oke, masuk ke dalam. Di sini kita mendapatkan kabel tipe A ke tipe C untuk pengisian daya, tanpa pengisian daya yang disertakan, dan kabel OTG USB-C ke USB-A. Sekarang saya belum pernah melihat yang seperti itu lagi, seperti ponsel Pixel, dan saya rasa itu juga yang pertama, seperti apa itu tadi? Surface Duo atau ponsel lipat dari Samsung. Baiklah, mari kita beralih ke perangkat itu sendiri. Jadi mari kita mulai menyawatannya. Itu adalah penjualan kamera yang cukup bagus, sekali lagi, astaga. Bisa sungguh memegang ponsel ini tidak benar. Jadi mari kita mulai. Ayo. Jadi layar di sini berukuran 6,78 inci. Bingkai layarnya sangat kecil. Jadi layar LTPO AMOLED 6,78 inci. 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz, full rate 2160 Hz, Dolby Vision, HDR10+, dan HDR Vivid, serta tingkat kecerahan puncak hingga 3600 nits. Dengan kata lain, ini pada dasarnya adalah layar yang sama. Sejauh yang saya tahu begitu. Vivo X300 Pro memiliki ukuran, resolusi, dan spesifikasi yang sama, yang masuk akal mengingat Oppo, Vivo, dan OnePlus pada dasarnya adalah perusahaan yang sama sebenarnya. Tunggu, apa? Sekarang, satu keunggulan dibandingkan Vivo adalah kenyataan bahwa perangkat itu tidak memaksa saya untuk terhubung ke jaringan. Yang ini justru memaksa saya, entah kenapa, untuk alasan yang sangat bodoh. Bagaimana kalau kamu biarkan saya mengatur ponsel ini sesuai keinginan saya? Lagi pula ini ponsel saya. Benar. Oke, saya udah punya masalah di sini. Sesuatu yang sekali lagi tidak dilakukan Evo. Mengetik dengan cepat seringkali melewatkan beberapa tombol. Misalnya, apakah saya menekan pin UH atau tidak, atau memasukkan kata sandi Wi-Fi. Saya harus menekan beberapa tombol 2 kali, karena saat mengetik dengan cepat, mesin itu mengabaikan tombol yang berada di sebelah tombol yang sudah saya tekan. Tidak terlalu bagus. Jadi, mari kita selesaikan ini. Ayo, periksa informasi jaringan. Ya, tidak ada yang menyuruhmu melakukan itu juga. Anda bisa saja memasangnya tanpa itu. Icaewa. Ayo. Bukan pengalaman terbaik. Saya akan mengatakan demikian. Ini benar-benar ponsel yang hampir sama. Saya lebih menyukai Vivo daripada ini hanya karena saya tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan di perangkat itu. Yang ini di sisi lain seperti terhubung ke jaringan. Kami tidak bertanya, kami memberitahu. Lalu kita sedang memeriksa sesuatu. Bukan urusanmu apa yang sedang kami periksa, tapi ya kamu harus menunggu. Lalu kamu harus menunggu Egi. Luar biasa.
Ayo kita hampir sampai. Bagus, ini pasti akan jauh lebih cepat jika saya tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan. Oke, begini. Sementara semua ini sedang berlangsung, menuju tahap terakhir dari proses setup, mari kita balik ke bagian belakang, di mana terdapat pengaturan 3 kamera. Nah, dengan begitu, ini hampir sama persis dengan pengaturan kamera yang dimiliki Vivo X300 Pro, yang sekali lagi, membuat ponsel ini pada dasarnya benar-benar identik. Jadi kita punya kamera 15 megapiksel dengan apertur 1,5, lensa wide 23 mm, lalu ada kamera 200 megapiksel dengan apertur 2,1, periskop telefoto 70 mm, dan kamera 50 megapiksel dengan apertur 2,0, 15 mm, ultrawide 120 derajat. Dan dengan kamera-kamera itu, kamu sebenarnya bisa merekam foto yang kualitasnya malah lebih buruk dibandingkan di Vivo. Oke, jadi 4K hingga 120 frame per detik. Bukan gerakan lambat, ini benar-benar 120 frame per detik, yang sangat mengejutkan. Jadi pengaturan kameranya cukup bagus, tapi tidak sebagus itu. Dan perekaman video di sini mendukung HDR, UH video 10 bit, Dolby Vision, dan lock. Jadi pada dasarnya kami memiliki semua yang Anda harapkan dalam hal kualitas kamera. Jadi jelas sekali cukup bagus. Sekarang di bagian depan kita punya kamera selfie yang memiliki lensa 50 megapiksel dengan apertur 2,0, lebar 21 mm yang juga bisa merekam 4K 60 fps maksimal. Dan sekali lagi, Vivo dan Oppo di sini tampaknya benar-benar tidak setengah-setengah soal kamera. Mereka tampaknya benar-benar berhasil mengungguli yang lain. Tapi mengingat harganya yang sangat mirip, pada dasarnya mereka berasal dari perusahaan yang sama. Saya rasa Vivo akan sedikit lebih baik karena menawarkan perekaman 8K, sementara yang lainnya kurang lebih sama. Satu-satunya yang dikorbankan adalah baterai yang lebih besar, karena ponsel ini memiliki baterai sebesar 7.500 mAh, jadi ini cukup bagus. Dan saat kita membahas soal baterai di sini, dengan kapasitas 7.500 mAh itu, Anda juga mendapatkan pengisian daya 80 Watt, pengisian daya nirkabel 50 Watt, Dimensity 9500 dengan RAM 12 hingga 16 GB dan penyimpanan 256 hingga 1 TB. Oleh karena itu, ini terbilang sangat signifikan. Sekarang, satu hal yang saya perhatikan di sini dan tidak dimiliki perangkat lain adalah tombol kamera dengan umpan balik haptik. Lomo. Jadi, mari kita lihat apakah ada fitur tambahan serupa lainnya. Tidak, ini hanya memiliki fitur tangkapan layar, jadi Anda bisa melihatnya di sini. Oh tidak, ternyata memang benar. Nah, begitulah. Saya yakin mengapa sebelumnya tidak berhasil. Jadi mereka benar-benar meniru Apple dengan tombol mereka di sana. Dan itu berfungsi dengan sangat baik. Mantap. Dan seperti yang saya sebutkan, kita punya resolusi di bawah 4K 120. Bukan slow motion kan? Mari kita lihat. Iya, jadi ini hanyalah video 4K biasa dengan 120 frame per detik. Dan kamu juga bisa menambahkan HDR jika itu masih kurang. Jadi perangkat ini sangat colik. Dalam hal perekaman, saya suka tombol di sini untuk kamera. Sebenarnya itu bukan tombol, hanya area yang sensitif sentuhan. Tidak ada tombol fisik di sini, dan ada umpan balik haptik yang cukup baik di baliknya. Area ini bisa digulir sehingga kamu bisa melakukan zoom in dan zoom out, dan itu juga akan mengganti lensa tergantung seberapa jauh kamu melakukan zoom. Itu pada dasarnya adalah bagian dari desainnya. Tidak, sebenarnya bukan hanya desainnya saja. Jadi dari segi desain kita punya bagian belakang kaca, rangka aluminium, dan bagian depan kaca. Sekarang bagian depan kacanya menggunakan Gorilla Glass Victus 2 di sudutnya. Dan satu hal lagi soal tray-nya. Ini hanya tray dual SIM, seperti yang bisa kamu lihat di sini. Tidak ada penyimpanan yang bisa diperluas. Sekarang di Polandia, perangkat-perangkat ini sedang dijual. Saya percaya dengan RAM 16 GB dan setengah terabyte penyimpanan, jadi itu cukup bagus. Tapi jelas karena penyimpanan dan RAM yang lebih besar, harganya akan sedikit lebih tinggi. Sekarang saya ingin menyoroti sesuatu, karena saya sebenarnya belum terlalu banyak mencari perangkat ini.
Tapi Vivo X300 Pro di tempat saya tinggal bisa dibeli di situs yang setara dengan Amazon, yaitu allegro.pl. Dan produk ini dapat dibeli dari penjual tertentu yang berjualan di Hong Kong saat ini, atau mengirimkannya dari Hong Kong. Jadi secara teknis, membeli AliExpress hampir sama dengan membeli ponsel, tetapi sesuai standar. Jelas sekali, Allegro memiliki kebijakan yang sangat ketat, jadi jika ada sesuatu yang tidak sesuai, Anda selalu dapat mengembalikannya. Anda memiliki semua hak pelanggan yang sama. Jadi, sebenarnya tidak perlu khawatir sama sekali tentang kemungkinan tertipu. Dan alasan saya menyoroti hal itu adalah karena Vivo tersebut bisa dibeli seharga 3.500 PLN, yang setara dengan sekitar $1.000 dengan kurs saat ini. Sekarang, dengan kurs normal, itu akan menjadi sekitar $700 untuk perangkat yang bahkan lebih baik daripada yang kita miliki di sini. Dan itu adalah harga yang luar biasa untuk ponsel dengan RAM 16 GB, penyimpanan 1 TB, yang pada dasarnya menawarkan segalanya yang terbaik. Ini adalah salah satu ponsel terbaik yang pernah saya pegang. Dan aku, secara harfiah, buka kotak setiap ponsel di sini. Jadi, jika Anda memiliki pilihan itu, pilihlah tanpa ragu-ragu. Jika tidak, maka jika perangkat-perangkat ini, seperti Vivo dan Oppo, harganya hampir sama, maka jujur saja, itu hanya masalah preferensi. Mana yang mungkin bisa Anda dapatkan dengan penawaran sedikit lebih baik, tapi ketahuilah bahwa mereka akan kurang lebih sama. Yang ini hanya punya baterai lebih besar dan fitur kamera yang bagus, meskipun yang satunya bisa merekam 8K 30. Saya heran kenapa mereka tidak meletakkan tombol aneh itu di sana saja. Tapi secara keseluruhan, keduanya adalah perangkat yang sama, layarnya juga sama. Tentu saja, dari segi spesifikasi memang identik. Dan juga dalam hal-hal tertentu, seperti kamera, prosesor, RAM, dan penyimpanan, mereka kurang lebih sama. Perbedaannya hanya akan ada pada bagian bodi. Dan jika Anda ingin yang lebih kecil, Anda juga punya, saya rasa mungkin X. Biar saya cek dengan cepat, apakah X9 lebih kecil? Karena saya belum sampai ke yang itu. Oke, jadi ukurannya memang sedikit lebih kecil, yaitu 6,5 inci. Jadi kalau Anda ingin yang lebih kecil lagi, seperti S25, Anda bisa memilih Vivo X300. Bukan yang Yo, juga punya kamera yang luar biasa, dan ukurannya jauh lebih kecil. Tapi intinya, itu saja tentang perangkat ini. Jadi kalau Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.